Di balik layar media sosial, di antara pesan DM dan panggilan video yang sederhana, ada pergumulan iman yang tidak sederhana sama sekali. Seorang perempuan dari Jambi yang dulu dikenal sebagai muslimah, kini berdiri di ambang keputusan besar, dibaptis. Bukan karena emosi sesaat, bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena proses panjang, belajar diam-diam, bertanya dalam hati, ditekan keluarga, ditolak gereja karena administrasi, bahkan takut dicari seperti sebelumnya. Percakapan ini bukan sekedar obrolan ringan antara host dan penonton. Ini adalah potret pergulatan batin seseorang yang sedang menimbang identitas, keyakinan, dan masa depan hidupnya. Ia masih hafal doa-doa sholatnya. Ia masih bisa melafalkan ayat Al-Quran, tetapi di saat yang sama, ia merasa ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Disinilah pertanyaan teologis muncul tentang baptisan, tentang istilah sibgah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 138, tentang klaim bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tentang Injil dan Taurat, tentang Roh Kudus yang disebut menguatkan Isa dalam surah Al-Maidah ayat 110. Ini bukan hanya soal pindah agama, ini tentang bagaimana seseorang berpikir kritis untuk memahami teks suci dan siapa yang berhak mengklaim kebenaran. Gadi Rimbo ini nampaknya orang dari Jambi tadi. Oh, ini yang dulu pernah datang ini. Ya, Gimana kabarnya, Mbak? Mbak Gadi Rimbo? Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik-baik saja. Ya. Gimana? Sudah dibaptis kah atau belum? Hari Sabtu besok Abang dibaptis, Cece. Hari Sabtu besok. Oke, baik. Tadinya dari Muslim ya? Muslimah. Iya. Oke. Kalau tidak salah, saya lupa ini karena terlalu banyak, hampir ini tiap hari orang inbox saya ini. Gini, coba masih ingat nggak doa-doa waktu zaman masih sholat dulu? Masih. Coba gimana doanya? Doa makan. Silakan. Doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Oke, terus bacaan surat? Bacaan surat apa? Surat terserah, satu surat ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Berarti Mbak Gadih sudah siap mau dibaptis besok hari Sabtu? Siap. Baik, mantap ya. Oke. Kok lama sekali ini mau dibaptisnya? Bukannya dari kemarin-kemarin? Cece kan waktu pertama kali belajar sama Bang Edis mengenal Yesus itu kan waktu Cece masih jualan di pinggir sungai itu. Oh, iya. Yang kedengeran suara itu ya, yang kayak macam pasar malam itu kan ya? Iya. Oh, iya. Lupa ingat. Tapi ngomong-ngomong, asal dari mana sih? Gadih Rambo? Kalau apa boleh di publik Bang? Nanti Cici dicari lagi kayak kemarin. Oh, yaudah nggak usah lah, nanti dicari lagi. Sudah, Iya, coba apa kemarin pesan? Cici sempat dicari juga. Oh iyalah. Apa pesan Anda nih kepada orang-orang yang mungkin ada seperti Anda ini, mau meninggalkan agama Islam, mau dibaptis tapi ragu-ragu begitu. Apa pesan Anda kepada mereka nih? Bagaimana ya Bang? Kalau Cici kan belum berani banyak bicara sekarang. Cici cuman
pengharapan Cece, bila nanti Cece sudah dibaptis, Cece akan terapkan 10 perintah Tuhan untuk diri Cece, karena menurut Cece itu baik dan itu untuk kedepannya hidup Cece lagi. Setelah nanti Cece bisa menerapkan di dalam diri Cece sendiri, kehidupan Cece, Cece akan sama-sama merangkul daripada saudara atau teman-teman yang lain, bahwasanya, oh ini loh jalan yang baik, seperti itu. Cuman Cece kalau untuk sekarang untuk bagaimana belum berani gimana-gimana gitu. Ya, ya. Nanti juga kalau terlalu berani nanti akhirnya bernasib sama itu seperti yang barusan ditangkap itu. Ya. Oke lah. Ya. Oh iya Bang, Apa itu? Cece mau kasih tahu Abang juga. Abang kenal Apa itu? sama Kak Sri Yuyen kan? Sri Yuyan, ya tahu. Gimana di kabarnya dia? Ya, beliau sudah dibaptis loh Bang minggu kemarin, Sabtu kemarin. Oh ya, di mana dia sekarang? Saya soalnya lupa ini. Jadi kadang-kadang di sini berdebat-debat Islam benar, ternyata besok-besok sudah dibaptis. Di Iya, mana dia kemarin orangnya? itu di daerah Sulawesi sana Bang kakak itu. Cuman kami sahabat di dalam pembelajaran untuk di media gitu. Jadi kami saling menguatkan. Beliau hari Sabtu kemarin, saya Sabtu besok Bang Gusti, Sabtu besoknya lagi Bang siapa gitu. Kami berempat itu dalam hari Sabtu yang sama. Oh, berarti kalian imbok-imbokan ya di TikTok ya? Iya, kami main DM dan main WA. Nanti kalau kita Oh, nggak tahu dari pembelajarannya, DM kita alihkan dari ke DM TikTok baru lanjut ke WhatsApp ya? Iya. Oke lah, iyalah. Baiklah. Tapi Jelas gini terus Bang, gimana? ada yang Cece belum paham. Mungkin Abang bisa jelaskan di sini kan itu yang menjadi hati Cece itu selalu bertanya gitu. Dari mungkin kalau Kak Sri lebih paham ya dia dengan agama beliau, terus ke Kristus gitu. Kalau Cece kan memang dari agama Cece yang awal memang sama sekali nggak ngerti agama itu dan kembali ke sini dari awal belajar. Nah, di sini Cece mau tanya sama Abang. Apa itu? Katanya Bang, kata temen Cece ini, jadi bahwa kalau kita sudah dibaptis, itu adalah baptisan itu ada di dalam Al-Quran, tapi itu hanya untuk penggenapan agama. Dan baptis itu untuk menjadi pengikut Yesus. Bukan berarti kita jadi orang Kristen. Dan gimana kata teman kemarin? Dan Kristen itu tidak ada, katanya Bang. Itu yang menjadi pertanyaan dalam diri Cece kan. Dan satu lagi, temen Cece itu, Kak Sri itu, beliau sudah dibaptis loh Bang. Tapi beliau bilang, Tuhan Yesus Tuhanku, Muhammad Nabiku. Itu yang selalu mengganjal di hati Cece gitu. Seriusan gitu pemahamannya? Iya, beliau masih menjalankan sholat dan beliau masih puasa. Ya, pelan-pelan lah. Jadi harus pelan-pelan dulu karena memang ini keadaan-keadaan seperti ini tuh tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya sebenarnya sebelum dibaptis itu harus ada pendalaman dulu. Harus sembuh dulu dari ngikutin yang di kuburan itu gitu. Jadi yang di kuburan itu harus benar-benar dikebaskan begitu. Jadi tidak ada lagi seperti itu. Itu jawaban saya mengenai kalau dia masih berpikir bahwa Yesus Tuhannya maka Muhammad nabinya. Itu ajaran-ajaran yang bisa dikatakan gado-gado begitu. Nah, makanya kalau sebelum dibaptis ya saya minta supaya jangan sembarangan asal-asal baptis orang begitu. Tapi benar-benar dia betul-betul telah mengerti betul seperti itu. Terus yang kedua, mengenai baptisan. Mengenai baptisan itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Tetapi seperti biasa, para penerjemah Al-Quran itu tidak menerjemahkannya. Nanti kalau diterjemahkan nanti repot. Ya ada
baptis itu sebenarnya kan bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Indonesia, baptizo itu artinya selam. Celup, selam, celup itu sama. Nah, itu ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Ya, sibgoh itu namanya, sibgoh. Cuman memang tidak diterjemahkan. Saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk. Kita buka di dalam surat Al-Baqarah ya, sebentar. Al-Baqarah ayatnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-138 ya. Bentar. Al-Baqarah 138. Kita buka dulu kita balik dulu kameranya ya, biar kita lihat di sini. Oke. Kelihatan ya? Bahwa ada kata baptis di dalam Al-Quran, tapi seperti biasa ya para ulama menyembunyikannya. Ini ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-138. Nah, ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya, kelihatan ya? Ya. Oke. Di sini dikatakan, and say ours is the religion of Allah and who is better than Allah, dan seterusnya, religion and we worship him. Nah, ini kalau terjemahan Sahih Internasional. Nah, di dalam terjemahan yang paling baik, jadi terjemahan Al-Quran yang paling baik itu adalah terjemahan Yusuf Ali. Kelihatan di sini? Kelihatan. Nah, ini saya artikan ya. Agama kita adalah baptisnya. Baptis dari Allah. Baptism. Iya, ada kata baptis. Cuman seperti biasa disembunyikan. Gitu. Masih ada nih di dalam terjemahan Yusuf Ali. Nih, kemudian dirubah lagi ya. Pewarnaan nih. Menjadi ambillah warna Allah. Memang Allah ada warnanya. Ini terjemahan Abdul Ala Maududi. Nah, dalam terjemahan Muhsin Khan, itu sengaja tidak diterjemahkan. Sibghah. Nah, karena apa? Nanti kalau tertulis baptis, nanti berbondong-bondong. Zuma minta dibaptis. Begitu. Ya. Jadi ini banyak terjemahan-terjemahannya nih. Ada terjemahan Piktol, ada terjemahan Dr. Kali, ada terjemahan Halim. Nih, ada terjemahan, banyak terjemahan-terjemahannya. Ya. Tapi di dalam terjemahan Yusuf Ali itu masih ada kata baptis. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Karena begini, Gadih ya, saya balik dulu kamera saya, Gadih. Nih, saya balik dulu sebentar. Begini Gadih, Al-Quran itu datang bukan untuk membantah kitab Injil. Al-Quran datang bukan untuk menentang Injil. Al-Quran datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tetapi para ulama lah yang membuat umat menjadi sangat benci dengan yang namanya Injil. Abang, satu lagi ya. Kemarin kan ada keluarga, beliau kan dua kali menanyain Cece kan bahwasanya ya marah pastinya. Tapi ada satu perkataan gitu, bilang gini, tunjukkan kitab Barabas apa sih Bang? Jadi kalau misalkan itu bisa ditunjukkan saya akan masuk Kristen katanya, gitu dibilangnya. Ya,
itu orang cuman aja korban daripada omongan-omongan para ulama itu ya. Jadi intinya begini, Al-Quran berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya Al-Quran ini datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya kalian harus beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Begitu. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca begini, nih, Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya. Oke? Kemudian menyuruh kalian beriman kepada kitab sebelumnya. Nah, cuman karena yang baca ustadz dibaca balik begini. Diputar begini sama mereka. Nah, seharusnya beriman kepada kitab sebelumnya, jadi beriman kepada kitab sesudahnya. Makanya banyak para ulama jualan kitab-kitab. Nah, kitab fikih, kitab kuning, kitab karangan syekh ini, karangan syekh itu. Supaya apa? Supaya laku. Nah, kalau laku kan ada fulus begitu. Seperti itu ya. Jadi intinya kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran sendirilah yang memerintahkan supaya beriman kepada kitab Injil dan kitab Taurat karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Seperti itu. Jadi sudah benar keputusan Anda. Yakin, Abang? Sudah benar keputusan Anda untuk dibaptis dan menjadi pengikut Yesus. Seperti itu. Cici yakin satu jiwa diselamatkan, seluruh bahkan keluarga istri juga akan akan diselamatkan. Yakin, Cici. Ya. Oke ya, hanya begitu dulu ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Oke, siap Abang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Enggak sia-sia ya Bang, bahwasanya Cici belajar di pinggir sungai sama Abang hari itu, walaupun jaraknya berapa bulan. Oh, tapi sempat kemarin ditolak dari apa Bang, gereja kemarin. Gereja apa yang menolak? Nah, menolaknya gara-gara apa? Tidak ada surat izin orang tuaku Bang. Kan waktu itu saya bilang sama Abang, saya nanti gereja takut. dikategorisasi. Iya, nanti gereja takut, nanti disangkain mengkristenkan orang begitu. Ya, tapi begini, Gadi, biarlah KTP-nya saja yang jadi orang Islam, orangnya jangan. Oke, begitulah ya. Nanti silakanlah dimentori sama gini. Karena saya ini khusus yang bagian online, ada yang bagian lapangan nanti, begitu ya. Nanti mungkin Anda akan dikirimi pesan dari orang-orang yang bagian lapangan dan nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Oke ya? Oke, siap Abang. Minta doanya ya Bang, semoga diberi lancar. Amin, amin. Semoga Tuhan Yesus membuka jalan pikiran Anda dan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu sehingga kamu mengenal kebenaran ya. Oke? Oke, baik. Malam Abang. Malam. Malam siang ini. Teman-teman sekalian, ketika kita bicara seperti itu ya dengan kaum tetangga sebelah, banyak orang ketika kita mengatakan Roh Kudus, mereka malah menghina Roh Kudus. Katanya Roh Kardus. Karena apa? Karena mereka tidak pernah membaca Qur'annya. Iya, coba. Begitu banyaknya orang-orang Islam yang menghina Roh Kudus. Banyak. Padahal di dalam Al-Quran, coba siapa yang menurunkannya itu? Itulah akibat daripada gembar-gembor para ustadz, para ulamanya yang membenci Roh Kudus. Ya, seperti itu. Banyak sekali tuh katanya Roh Kudus, katanya Roh Kardus katanya. Mau saya tunjukkan Anda? Ya, siapa Roh Kudus itu di dalam Al-Quran? Sembarangan Anda. Nih, saya tunjukkan kepada Anda ya. Jadi kita harus mengajarkan kepada mereka nih ya. Saya akan tunjukkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ini saya balik kamera saya ya. Kita ambil misalnya di dalam Quran surat sebentar ya.
Kita bukakan Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-110. Al-Maidah 110 ya. Al-Maidah 110. Nih, saya bacakan nih. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah akan nikmatku kepadamu dan kepada ibumu," dan seterusnya dan seterusnya nih ya. Di sini apa dikatakan? Isa itu dikuatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus datang dari mana? Coba, di dalam kitab suci kalian. Lalu kenapa kalian banyak mengatakan atau mempelintir Roh Kudus menjadi Roh Kardus? Inilah akibat apa? Akibat dari umat itu yang dibaca bukan Al-Quran. Yang dibaca adalah kitab karangan ulama atau kitab syekh ini, syekh itu, syekh. Ya, makanya di dalam masjid bukan lagi mengkaji Al-Quran, tetapi mengkaji kitab-kitab karangan. Di akhir percakapan, yang tersisa bukan hanya rencana baptisan hari Sabtu. Yang tersisa adalah satu kenyataan. Perjalanan iman tidak pernah sesederhana mengganti identitas di KTP. Ia melibatkan keberanian menghadapi keluarga, resiko sosial, tekanan komunitas, bahkan kebingungan doktrin, seperti Yesus Tuhanku, Muhammad Nabiku, yang menunjukkan betapa rumitnya transisi keyakinan. Perdebatan tentang baptisan dalam Al-Quran, tentang Roh Kudus yang disebut menguatkan Isa, tentang kitab-kitab sebelumnya yang diklaim dibenarkan, namun sekaligus diperdebatkan, semuanya memperlihatkan satu hal. Banyak orang berbicara atas nama kitab suci, tetapi sedikit yang benar-benar membacanya secara utuh dan jujur. Pada akhirnya, keputusan Gadi bukan sekedar keputusan teologis, itu adalah keputusan eksistensial. Dan apapun posisi seseorang dalam diskusi ini, satu hal tidak bisa diabaikan. Iman yang dipilih setelah pergumulan panjang jauh lebih bermakna daripada iman yang diwarisi tanpa pernah dipertanyakan. Karena ketika seseorang berani bertanya, berani mencari, dan berani mengambil konsekuensi, disitulah sebenarnya perjalanan rohani yang sesungguhnya dimulai.